Shalom. Puji Tuhan, pada saat siang ini tanggal 6 bulan 6 2021, tidak terasa sudah pertengahan tahun ini. Tidak lama lagi anak sekolah akan libur naik kelas, dan mungkin ada yang melanjut. Kiranya semua walaupun belum bisa normal seperti semula, namun mereka atau semuanya bersemangat terus. Terlebih di dalam Tuhan kita bersemangat semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat ini tema kita saat ini, setelah selesai amanat agung, saya akan sampaikan tentang kebangkitan gereja. Kebangkitan gereja. Kata gereja di situ sebenarnya tidak masalah merek gereja. Gereja dalam arti yang sebenarnya dalam bahasa Spanyol iglesia, kemudian di dalam bahasa Yunaninya eklesia. Kalau arti yang sebenarnya adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Itu arti yang sebenarnya. Kebangkitan gereja dimulai dengan karya Roh Kudus. Jadi kembali tentang gereja. Gereja. Jadi jangan dulu memahami merek gereja. Ya, jangan dulu ngebayangkan gereja A, B, C, D. Nanti akan saudara makin paham arti gereja. Jangan membenci salah satu gereja, karena gereja adalah tubuh Kristus. Amin. Alkitab katakan, aku akan membangun jemaatku. Jadi Tuhan yang membangun itu. Nah, hanya saja gini, saudara bisa bedakan apa sih yang membedakan gereja A dengan gereja B? Sama seperti cerita yang pernah saya sampaikan, bahwa kepada tiap-tiap orang diberikan berbagai-bagai atau bermacam-macam karunia. Ada 9 karunia roh, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa pakai 9-9-nya. Paling maksimal 3. Maksimal 3. Nah, oleh sebab itu kalau saudara nanti jemaat di sini sudah semakin menyala Roh Kudusnya, makin nyata karena Roh Kudusnya, kita akan buat khusus semacam tes gitu ya, tes karunia Roh Kudus untuk mengetahui karunia Anda di mana, ya gitu ya, supaya saudara bisa mengembangkan. Kalau kita lihat ada tadi tampil singer, ibu-ibu, apakah memang mereka punya karunia pujian, penyembahan, karunia untuk bernyanyi? Ya, nanti dites itu. Jadi jangan paksakan dirimu jadi singer, ternyata Anda tidak ada bakat. Kalau memang ada bakat, kembangkan dengan cara hafal lagu-lagu. Paham maksudnya ya? Kalau disuruh atau ada kesempatan langsung tampil, jangan jual mahal. Karena Anda tidak mengembangkan karunia, sama seperti yang Tuhan kasih talenta tidak dikembangkan, maka Tuhan marah. Diambil dan dikasih kepada yang lain. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi masing-masing kita akan nanti lihat talenta kita atau karunia kita ada di mana. Sehingga gereja atau jemaat Tuhan berfungsi. Ada yang jadi kuku, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata. Kita ini satu dalam tubuh Kristus, masing-masing punya fungsi. Jadi tidak ada di sini daging tumbuh. Saya mau tanya, apa gunanya daging tumbuh? Kutil, apa gunanya kutil? Jangan-jangan jadi penyakit, betul? Daging tumbuh itu bisa daging tumbuh bawaan, seperti tai lalat yang benjol gitu ya dari lahir, tapi ada juga daging tumbuh yang jadi penyakit, namanya tumor. Jadi saudara, kalau gereja atau pribadi orang percaya, jemaat tidak berfungsi dalam peribadatan, dalam gereja, mulai dari lahir sampai tua tidak ada ngapa-ngapain, saya khawatir daging tumbuh. Kalau daging tumbuh hanya dari awal itu sekedar bawaannya, tapi itu pun banyak sekarang dioperasi kan, dibuang dia. Ada sahabat saya pendeta, ada daging tumbuhnya pas di ini kelopak mata bagian atas. Rasanya apa gitu, kayak ada
jelek rasa dia. Pergi dia ke luar negeri, dia operasi, dia angkat, selesai, aman. Jadi ringan katanya pandangannya. Padahal sudah bertahun-tahun, bahkan sudah jadi pendeta. Dia aman dengan itu. Tapi setelah dicabut daging tumbuhnya, dia lebih ringan lagi. Nah, demikian juga gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, bahkan semua berfungsi. Ya, itu digambarkan dalam Alkitab. Kita ini satu tubuh, tapi Kristus yang jadi kepalanya. Artinya pengendalinya Kristus, Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Nah, oleh sebab itu, mari jadilah jemaat yang bertumbuh. Jadi gereja itu bangkit. Tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang percaya itu bangkit. Semuanya dimulai dengan karya Roh Kudus. Jadi semua bergerak hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Contohnya dalam Kisah Para Rasul, saya ulangi tadi katakan, ada gereja. Kalau saudara pernah dengar kata gereja Laodikia, Philadelphia, Antioquia, Smyrna, Pergamus, dan seterusnya di dalam kitab Wahyu, itu semua setelah Roh Kudus ada. Jadi sebenarnya kelahiran gereja atau merek gereja karena Roh Kudus. Beberapa waktu lalu saya sudah ajarkanlah gereja penyebaran Injil lahir bukan karena perpecahan, bukan karena berebut ketua sinode, bukan karena ingin jadi pendeta, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Dan apa ciri khasnya? Saya doa semalaman, saya sudah ajarkan kemarin. Ciri khas gereja penyebaran Injil adalah ada nubuat, ada penglihatan, ada pelepasan, dan juga ada bahasa roh. Ada karunia Roh Kudus di sana. Makanya ketika gereja penyebaran Injil muncul, orang bilang sesat, masa bernubuat? Tapi setelah sadar pada waktunya nanti, Alkitab katakan, biarlah semua orang menerima atau membangun dirinya dengan bahasa roh dan membangun orang lain dengan nubuat. Jadi sebenarnya karunia Roh Kudus diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Kita lanjut. Jadi semuanya dimulai dengan karya Roh Kudus. Sama-sama katakan karya Roh Kudus. Bukan karena uang. Amin. Jadi gereja bangkit bukan karena ada sponsor, bukan karena ada orang kaya yang memberikan dananya. Gereja bangkit bukan karena ada orang pintar, ada profesor, ada doktor, ada S3, ada doktor teologi, bukan. Tapi bangkitnya Roh Kudus sekalipun, bangkitnya gereja sekalipun tidak ada teologi, tapi Roh Kudus ada di sana. Itulah yang membuat gereja itu bangkit. Jadi nanti saudara akan pelajari. Oh iya, berarti di gereja yang begini-begini. Nah, itu. Kita akan mulai. Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 7. Berarti limitnya ini udah mulai habis. Udah mulai gak terang lagi ya. Limitnya udah berapa tahun? Tahun 2013 naik ini sampai sekarang gak turun. Sudah berapa tahun? 8 tahun naik. Udah tentulah waktunya udah habis. Kita lanjut. Kita baca sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, saudara-saudara semua akan bersama-sama ayat genapnya. Oke? Ayat genapnya. Firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Amin. Kekasih nama Tuhan, ini adalah kisah di dalam Alkitab, saudara. Di situ temanya dikatakan Petrus menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang lumpuh. Itu temanya di Alkitab. Nah, hari ini saya ambil dengan tema kebangkitan gereja, ya, bagaimana gereja bangkit. Jadi gereja sudah ada, tetapi ada gereja tertidur. Saya punya sahabat, teman di atas saya sedikit, mungkin teman sama Ibu Gembala dulu angkatannya, tapi sudah mendiang, namanya Pendeta Peran Simbolon. Orang Sidikalang asli, tapi pengarang lagu. Dia mengarang lagu seperti ini. Lemah lesu keadaan gereja Tuhan, lama dia jauh dari alam surga. Bala ini datang dari mana? Oh Tuhanku, Rajaku, kasihanilah dia. Mohon bangkitkan gereja. Sama-sama. Gereja, lihat bintangmu di sana. Gereja, janganlah kau tinggal diam. Gereja, di manakah cintamu? Cinta pertama, miliki segera. Ya, bangkit gereja. Jadi gereja harus bangkit, memiliki cinta mula-mula. Kalau cinta mula-mula sudah tidak ada, tawar, nggak ada kebangkitan. Jangankan di dalam gereja, dalam rumah tangga pun kalau nggak ada cinta, kasih mula-mula lagi, maka keluarga itu akan hambar, lesu. Jadi gereja juga seperti itu, harus ada cinta mula-mula. Saya mau katakan di mana cinta mula-mula? Di dalam banyak kekristenan, cinta mula-mula bukan ketika Anda jadi Kristen waktu kecil, tapi ketika engkau mengalami kegerakan rohani. Saya ulangi, kegerakan rohani. Ketika Anda disentuh, dijamah, didoakan atau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itu cinta mula-mula, dan disitulah yang disebut Anda merasakan kasih Tuhan. Rata-rata setiap orang yang didoakan tumbang, lemah fisiknya, seolah tidak sadar, itu justru kalau ingat ya, saya review ulang yang pernah alami. Di dalam alam tak sadarnya, rohnya dibawa ke suatu tempat. Ada seperti di taman, ada dibawa seperti jalan terang. Ketika dia tumbang mungkin di gereja atau di rumah, ternyata dia rasa bukan di rumah, di luar. Kok lain tempatnya, terang sekali saya lihat katanya. Terus ada kulihat ada seperti malaikat dan lain sebagainya, berjumpa dengan berjubah putih, dengan tangan yang berlubang paku. Jadi ada pengalaman pertama, bahkan dia dibawa, tangannya diulurkan, dia pegang tangan saya. Ada sesuatu. Makanya kalau orang sudah tumbang, itu jangan dianggap pingsan, jangan takut. Mama pingsan lah dia nanti gimana mati. Jadi ketika saudara mengalami hal seperti itu, jangan takut, bahkan jangan cepat-cepat dibanguni. Ya, jangan cepat-cepat. Cuman memang kalau itu terjadi di ibadah raya, daripada ibadah rayanya terganggu sampai 3, 4, 5 jam nanti gara-gara satu orang yang tumbang, ya tentu bangunkan. Beberapa waktu lalu dia dalam pengalaman seminar saya itu biasanya bawa ke kamar operasi, biarkan dia di sana dioperasi Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, segala dosa, segala kepahitan dibuang sama Tuhan, begitu. Itu biasanya. Nah oke, jadi saya ulang katakan ada cinta mula-mula.
Kalau orang sudah mengalami itu, kayaknya rasa tertinggal dalam ibadah, dia gak mau. Gimana kebaktian dia ikut terus? Gimana? Waduh, rasanya pengen banget. Saya masih ingat dulu, sampai istilahnya nyeberang sawah-sawah pun kebaktian katanya dia ikut. Sampai kalau mama angkat roknya tinggi gini, karena apa? Lumpur paret dan lain sebagainya, untuk mengikuti kebaktian. Hal-hal seperti itu, kalau sempat tawar, malas gereja, tidak ada lagi gairah berdoa, tidak ada lagi gairah dengarkan khotbah, ini yang disebut mulai cinta mula-mulanya hilang, tawar hati. Wahyu nanti akan saya khotbahkan masalah itu. Kita lanjut ya. Jadi gereja Tuhan bangkit, harus bangkit. Bagaimanakah cara gereja bangkit? Kita mulai. Gereja Tuhan harus bangkit dengan cara karya Roh Kudus dimulai dengan yang pertama, saudaraku, yang pertama sekali mencintai rumah Tuhan. Bagi saudara yang sudah didoakan, ada rasanya cinta Tuhan, rumah Tuhan. Beberapa orang yang didoakan yang bukan dari jemaat kita, sebenarnya di hati mereka berkecamuk. Kemana ya? Aku pengen kali ke gereja itu. Berkecamuk, pengen datang ke sini. Tapi berpikir, nanti aku dipecat lah, nanti aku beginilah, nanti beginilah. Terserah, pilih. Malah ada orang makin jauh karena takut dengan jamahan Tuhan. Jadi sekali lagi, mencintai rumah Tuhan. Amin. Mencintai rumah Tuhan, mencintai tempat peribadatan kita, perkumpulan kita, mencintai, senang. Itu yang pertama. Kalau saudara sudah tidak cinta rumah Tuhan, wow, lebih cinta dengan pekerjaanmu, lebih cinta dengan kegiatanmu, berarti mulai engkau mengalami tawar. Mencinta. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yesus memberikan contoh orang yang mencintai rumah Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Saya akan baca, karena ini 4 ayat, saya akan baca ayat genap, Bapak Ibu bersama-sama lagi ayat ganjilnya. Saya 14 dan 16, Bapak Ibu bersama-sama nanti 15 dan 17-nya. Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, penukar-penukar uang duduk di situ. Kepada pedagang-pedagang merpati itu, merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Suatu saat Tuhan Yesus pergi ke bait Allah. Melihat ternyata di bait Allah bukan lagi orang mencari Tuhan, bukan lagi orang mau bertemu Tuhan, tapi di sana justru kesempatan berjualan orang. Dengan kata lain, di bait Allah di sana semua ada. Ada penukaran uang, ada jual merpati, ada jual burung, domba, kambing, bahkan memang sih tujuannya domba itu mau dipersembahkan pada masa itu kan gitu ya, mau dipersembahkan di bait Allah. Merpati juga, bahkan di sana penukar-penukar uang. Lalu Tuhan Yesus marah
Kenapa kau justru di rumah Tuhan ini jadi berjualan? Kenapa kau di rumah Tuhan ini bukan cari Tuhan tapi cari untung, cari duit? Justru membicarakan masalah uang. Marahlah Tuhan Yesus, dijungkir balikannya, ambil semua uang ini, dibalikkannya lah meja itu. Makanya dengarkan baik-baik, sebenarnya di dalam gereja dilarang berbicara masalah politik dan masalah bisnis. Apalagi kalau saudara bikin arisan atas nama gereja, itu tidak boleh. Atau mengadakan seperti halnya lelang melelang, seperti jual beli. Ya, tidak ada, dilarang itu. Karena itu seperti mencari keuntungan. Bangun gereja, bikin lelang, siapa yang lebih banyak uangnya, itu yang muncul, itu yang lebih, itu yang dapat. Sehingga sekali lagi, rumah Tuhan salah gunakan. Sampai kemarin ada sahabat saya bilang begini, kenapa kalau meninggal ditaruh di gereja? Manortori orang itu di gereja, bahkan jambarnya kepala kerbau dengan tanduknya dua, tukelung, tukeluk, berputar-putar dia di dalam gereja mengelilingi orang mati. Kalau Yesus datang, demi adatmu kau salah gunakan gereja. Maka kalau saya mati, tidak usah kau harus tortori di gereja ini. Kalau perlu bermalam ya bermalam di rumah sana aja. Kalau saudara pengen, terakhir bapak ini datang ke gereja, kita bawa, habis itu pulang bawakan ke kuburan, boleh. Tapi nggak usah pun ke gereja lagi, nggak apa-apa. Maksudnya? Yang paling mengerikan, kuburannya di samping gereja. Ngerti? Jangan salah gunakan rumah Tuhan. Sedangkan kemarin aja kita makan-makan, saya udah bilang jangan lagi makan-makan di gereja, ada ruang makannya. Amin. Kita larang. Rumah Tuhan adalah untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan. Marah. Jadi kita harus belajar mencintai rumah Tuhan, karena di rumah Tuhanlah orang bisa bertemu dengan Tuhan, mempersembahkan persembahannya, menyembah kepada Tuhan. Kalau di rumah Tuhan, di gereja tidak bisa lagi orang berjumpa dengan Tuhan, lalu di mana? Dengarin, waktu di Bakti Lama ini Pak Zambela, waktu saya di gereja lama, masih gereja yang di rumah Ma Arya sekarang. Gede Tuak kalau tidak salah 3 di situ. Kita 2 terus Gede Tuak, tutup Tuhan, ditutup Tuhan. Tidak percaya di sini ada berapa Gede Tuak sempat? Tutup Tuhan. Kami tidak mau dekat gereja rumah Tuhan ada Gede Tuak. Amin. Tempat prostitusi, tempat menjudi, tempat mabuk-mabuk, doakan sekeliling gereja. Justru kami mau Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini harus menjadi anak berkat. Lah banyak orang malah pengen di samping gereja itu Gede Tuak. Sebelum beribadah minum tuak dulu sebentar. Habis ibadah minum sebentar lagi. Cuman mau diberkati Tuhan. Cinta rumah Tuhan membuat Yesus katakan apa? Menghanguskan aku, ayatnya ke-17 tadi. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Karena mencintai rumah Tuhan, membela rumah Tuhan, aku habis-habisan. Amin. Aku habis-habisan, aku hangus demi mencintai rumah Tuhan. Itu yang pertama. Saya harap kita semua jemaat Patmos rindu rumah Tuhan, cintai rumah Tuhan. Haleluya.
Itu yang pertama. Kita lihat nomor 2. Kalau gereja mau bangkit, kalau gereja mau bangun, tadi karena karya Roh Kudus. Yang kedua adalah bertekun dengan dalam pengajaran dan doa. Bertekun dalam pengajaran. Ayatnya saya buka, nanti akan lebih dalam lagi saudara mengerti tentang pengajaran yang dimaksud. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mundur sedikit dari pasal 3. Di dalam 42, 41 dan judulnya di situ cara hidup jemaat yang pertama. Paham ya? Itu temanya di Alkitab. Cara hidup jemaat yang di atas 41 itu ya. Kalau di Alkitab ada itu. Cara hidup jemaat pertama, caranya gimana sih? Makanya saya ambil aplikasi itu menjadi cara hidup jemaat Patmos. Apa rupanya? Ambil ayat 42-nya aja dulu kali ini. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja mula-mula yang disebut gereja ada, bukan bait Allah lagi dalam perjanjian lama, tapi gereja dalam perjanjian baru. Cara hidupnya luar biasa. Kalau mau tahu nanti mulai dari 41 sampai dengan 48 ya. 47 sorry. Itu nanti baca di rumah. Dan saya percaya menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini akan terjadi. Saya sebut namanya hujan akhir. Oke, kita lihat. Ayat 42 itu berkata begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang saudara lihat dari sana? Saya akan akomodir semua yang sesuai dari ayat ini. Yang pertama apa? Bertekun dalam pengajaran rasul. Bukan pengajaran nabi dalam perjanjian lama, tapi pengajaran rasul dalam perjanjian baru. Pengajaran rasul itu apa? Pengajaran roh. Setelah Yesus Kristus, rasul-rasul, setelah Yesus Kristus naik ke surga, rasul-rasullah yang berkarya atau melayani. Dan rasul-rasul itu bergerak melayani semuanya karena Roh Kudus. Dan saking luar biasanya ketika rasul-rasul itu melayani dengan kuasa Roh Kudus, sampai-sampai, dengarkan baik-baik, sampai-sampai sapu tangan rasul itu, aduh nggak sempat aku datang ke rumahmu, ya udah nah bawa sapu tanganku ini, kenakan, lapkan ke mukanya, lap dia, orang itu sembuh. Bener. Bahkan ada lagi tidak sempat ditumpang tangan, ketika rasul lewat berjalan begini, bayangannya siapa yang terkena bayangannya sembuh. Yesus belum ada seperti itu, saya tahu. Palingnya mandi kau di sana, cuci apamu, baru ini tanah dia dan sebagainya, dijamah, tumpang tangan dan sebagainya. Api rasul luar biasa. Kalau sudah karya Roh Kudus, maka luar biasanya mujizat Allah terjadi. Amin, amin. Mujizat Allah terjadi. Sekali lagi, kalau sudah karya Roh Kudus, makanya saudaraku harus mempercayai apa pesan Tuhan. Karya Roh Kudus dalam dirimu ketika engkau didoakan. Jangan anggap remeh, jangan sepele. Dan kita harus imani mujizat itu terus berlaku sampai hari ini. Pengajaran rasul, pengajaran roh, itu yang mereka tekuni. Tekun. Makanya di dalam karismatik ada namanya PA, pendalaman Alkitab. Ada namanya SOM, Sekolah Orientasi Melayani atau School of Ministry. Dalam artian bagaimana jemaat jadi pelayan. Itu mereka terus dilatih.
ada karya Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar khotbah. Ya, yang kedua, apa yang saudara dapat? Kira-kira menurut saudara apa lagi lanjutannya? Hah? Kira-kira di bawahnya bertekun dalam pengajaran apa? Iya, bertekun dalam persekutuan. Apa arti persekutuan? Perkumpulan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, kata Yesus. Nah itu. Jadi apa yang terjadi dalam kelompok sel? Apa yang terjadi dalam KTM saudara? Walaupun hanya 4 orang, 5 orang, 3 orang kau berkumpul dalam nama Yesus, imani Yesus hadir di sana. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan ada lagi orang berkata, jangan lagi ada jemaat berkata, gak enak sepi kali, hanya 5 orang, hanya enggak. 3 orang, 4 orang berkumpul demi namaku, kata Yesus, aku hadir. Ini gaya gereja mula-mula, amin. Ini gaya jemaat yang gereja yang bangkit. Kalau gereja yang lesu harus ramai, kalau enggak sepi dalam keramaian. Tapi kalau 4 orang 5 orang rasanya ramai walau sedikit. Mana lebih bagus sepi dalam keramaian tapi ramai walau sedikit? Apa? Kita lanjut. Selalu apa? Berkumpul dan memecahkan roti. Tidak berkumpul ngurumpi, tapi pecahkan roti firman Tuhan sama-sama. Waduh, luar biasa. Terus apa lagi? Selalu berkumpul untuk berdoa. Doa. Tidak menunggu Pak Gembala yang mendoakan lagi, tapi semua di tiap kelompok ada yang bisa berdoa. Tolong setiap kelompok siapkan tim doa dari kelompokmu. Siapkan tim doa. Sekali kelak apabila jemaat Tuhan tambahkan, maka saudara harus sigap untuk mendoakannya. Maka dia akan memberkati. Kita lanjut, masih ada enggak? Habis ya. Jadi pengajaran Rasul, persekutuan, berkumpul memecahkan roti, dan juga apa? Berdoa. Inilah kegerakan dalam gereja mula-mula. Ini yang terjadi di gereja kita. Hampir tiap malam ada doa, hampir tiap malam ada pelayanan. Amin. Oleh sebab itu selalulah berkumpul. Kalaupun dengarkan baik-baik, ini ada berkumpul memecahkan roti, tapi di sini berdoa tidak ada roti. Amin. Nah, ini persekutuan pengajaran Rasul. Tidak semua harus ada roti. Jangan pikir tiap kumpul-kumpul makan, mananya nggak ada makan. Ada kok hanya air putih. Alkitab katakan berikan air putih maka engkau dapat pahala. Kita lanjut. Nomor berapa sekarang? Nomor 3. Ini salah ngadu. Terjadi apa? Mujizat dan kesembuhan. Ini yang ketiga. Dalam gereja mula-mula, di dalam kebangunan gereja, kebangkitan gereja, terjadi mujizat. Kalau di gereja tidak ada mujizat lagi, saya khawatir gereja itu tertidur. Kalau di gereja tidak ada kesembuhan lagi, gereja itu tertidur. Kalau sempat tidur sama dengan 5 gadis yang bodoh, sampai mempelai laki-laki, mempelai pria datang, 5 gadis yang bodoh masih tidur. Kenapa tidur? Pelitanya padam, tidak ada minyaknya. Bitop sude, pengajaran roh pun tidak ada, bertekun tidak ada, persekutuan tidak ada. Apalagi dengan pandemi, bila perlu ibadah raya hari Minggu pun dibatasi. Tak datang lagi, sepi gereja. KTM atau kebaktian malam, pertanyaan sudah tidak ada, marga semua tak ada lagi pertanyaan. Tidur semua. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4, 29, 30. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ketika rasul-rasul ini masih di Kisah Para Rasul, memberitakan Injil, mujizat terjadi,
banyak yang mengancam, yang dibilanglah mereka sesat, yang dibilanglah mereka begini, aduh, macam. Akhirnya mereka berdoa kepada, ya Tuhan, berikan keberanian kepada Bapak Juan untuk berkhotbah. Yang mana Pak Juan juga nggak ada di sini. Kalian amin-amin aja, nggak ada Pak Juan datang. Nggak ada kan? Beri contoh, berikan kepada Pak Jehu keberanian untuk berkhotbah. Ah, enak. Berikan keberanian untuk Pak Taku berkhotbah. Berikan keberanian untuk Pak Sembiri untuk berdoa untuk orang mati sekalipun. Bukan berdoa untuk mati, untuk orang mati. Yang udah mati berdoa, dalam nama Yesus sembuh. Tugasmu Pak Sembiri mendoakan orang mati. Amin. Tugas orang mati apa? Bangkit. Amin. Kalau dia yang nggak mau bangkit, salah sendiri. Kita lanjut. Jadi dari ayat ini mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemberitaan firman Tuhan terjadi. Inilah yang dilakukan gereja mula-mula. Bukan hanya pendeta yang berkhotbah, semua kalian siap berkhotbah. Makanya bagi saudara yang diberi kesempatan mengikuti sermon, silakan saudara simpan, saudara harus khotbah di masa mendatang. Dahsyat dan luar biasa. Lanjut. Nomor berapa sekarang? Mengendalikan nama Yesus, bukan emas perak. Di dalam Kisah Para Rasul 3 tadi kita baca ayat 6-nya. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Yang tadi khotbah kita dari awal. Mari kita baca sama-sama. 3-2 ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Ini yang harus terjadi. Justru gereja tidak boleh menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kehebatannya. Jangan pernah saudaraku melihat seseorang di gereja dengan uangnya. Tapi lihatlah seseorang yang dia bangkit melayani serius demi nama Yesus. Makanya saya selalu katakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus, demi nama Yesus. Jadilah gereja, jadilah jemaat di tempat ini, jemaat yang mengandalkan nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Mulai sekarang kemanapun kau pergi dalam nama Yesus. Kalau engkau belanja, membeli atau melakukan apapun, lakukan demi nama Yesus. Engkau memasak sesuatu yang tidak masuk di akalmu, masak demi nama Yesus. Amin. Lakukan semua demi nama Yesus. Anda, saya percaya sama seperti Petrus berkata, aku tidak punya apa-apa, tapi demi nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Mari para pelayan Tuhan, para diaken, penatua, semua yang melakukan pelayanan, baik ibadah raya, pemusik, lakukanlah semua demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Gereja mula-mula bangkit maju hanya karena demi nama Yesus. Bertambahlah jiwa di gereja kita ini hanya demi nama Yesus. Tuhan kirim jemaat kita hanya karena nama Yesus. Kalau mungkin lewat pernikahan malah makin pergi, tapi Tuhan kirim karena mujizat terjadi. Haleluya. Karena mujizat terjadi, karena ada kesembuhan, karena ada mujizat Allah terjadi. Haleluya. Kita akan nyanyikan sama-sama. Bukan lagunya. Udah? Udah? Ya. Oke.
Saudara, saya berharap kita semua hafal lagu ini, karena itu menjadi lagu atau nyanyian favorit kita ketika saudara kemana-mana pun pergi berdoa. Amin. Sekali lagi, hafal lagu. Yes.
mungkin engkau tidak ada sakit, tapi percayalah, nama Yesuslah yang memulihkan keadaanmu. Dia yang memulihkan engkau. Mungkin ada pergumulanmu, nama Yesus menyelesaikannya. Hari ini nama itu ada di tengah-tengah kita. Saya memberitakan nama Yesus, bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang susah dia hibur, bahkan yang punya beban berat, Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Hari ini engkau mempercayai nama Yesus, aku berkata engkau sembuh. Engkau yang mempercayai nama Yesus, Tuhan memulihkan keadaanmu. Saudara, bukan hanya sekedar menyanyikan lagu ini. Kau tidak peduli kiri kanan, tidak usah lihat kiri dan kananmu. Kau hanya pandang kepada Yesus. Nama Yesus, nama yang memulihkanmu. Nama Yesus, nama yang menyembuhkanmu. Nama Yesus, nama yang menolongmu, yang menyelamatkan engkau dan mengubah hidupmu. Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini. Kita akan sama-sama menyembah Dia. Mari, biar tetap saudara merasakan nyaman dan enak. Biar kalau saudaraku tetap juga duduk di tempat dudukmu. Sekali lagi jangan takut. Pertemuanmu dengan Tuhan akan melakukan mujizat Allah. Sekali lagi mujizat Allah terjadi. Kita akan nyanyikan dari awal. Dalam nama Yesus ada